Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, dan alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita. Itu sedikit saja nasihat ikhwah, terutama untuk diri saya pribadi. Baik, kemarin kita sudah masuk dalam pembahasan ta'rif adh-dhann wasyak, dan kemarin perlu ada sedikit kita perbaiki tentang definisi syak yang sempat kita bingung kemarin. Kata beliau, wasyakku fil asli al-ittisalu wal-luzum. Asyak itu asalnya bermakna al-ittisal, yang menyambung, dan al-luzum yang melengket, menempel. Ini secara bahasa. Dan di antara penerapannya hadis al-Juhainiyah atau al-Juhaniyah. Hadis seorang wanita dari Juhani yang datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengakui akan perbuatan zina yang dia lakukan dan minta untuk dirajam. Kata wanita ini, "Ya Nabi Allah, asabtu haddan." Wahai Nabi Allah, aku telah melanggar had, hukum Allah, batasan-batasan Allah. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hukuman itu atasku. Tapi Nabi berpaling. Nabi memanggil walinya. Kemudian dia berkata, bawa pulanglah wanita ini sampai dia melahirkan, kemudian bawa kembali ke saya. Setelah itu, setelah dia melahirkan, dibawalah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Diucapkanlah perkara ini. Fa'amara biha Nabiyullahi alaihi salatu wassalam fasyukkat alaiha thiyabuha. Kemudian Nabi memerintahkan walinya untuk merajamnya. Fasyukkat alaiha thiyabuha. Kemudian dia mensyak bajunya. Ini tadi. Mensyak itu akan datang maknanya syuddat alaiha wa jumi'at. Dia ditarik. Syuddat itu dikeraskan, dikuatkan. Wa jumi'at itu dikumpulkan begini. Jadi diambil begitu. Thumma amara biha farujimat, dan akhirnya dia dirajam. Syahidnya syukkat. Maknanya apa? Syuddat jumi'at. Itu pada asalnya. Hanya saja makna ini itu telah diitlaqkan khususnya di masa belakangan ini untuk mendefinisikan sesuatu yang taraddud fi syai'ain bihaitsu la yamilul qalbu ila ahadihima. Untuk mentakbirkan at-taraddud, ke apa istilahnya taraddud ya? Ke apa Rizki? Taraddud, keraguan-raguan ya? Keguncangan, kebimbangan, Masya Allah, terhadap dua perkara. Yang kebimbangan ini sama sekali tidak ada di antara keduanya yang lebih kuat. Sampai ditakbir oleh beliau, la yamilul qalbu ila ahadihim. Tidak ada yang hati condong kepada salah satu pun dari keduanya. Ini sekarang definisinya. Kemarin kita sudah baca nih, ghalabatul dzan. Sudah. Di bawahnya, wadh-dhannu wa ghalabatul dzan. Sudah dijelaskan? Belum. Iya, dari mana yang belum dijelaskan? Baik, kita langsung baca ya. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa amma ghalabatul dhanni fahuwa quwwatul dhanni fa inna dhanna yatazayad wa yakunu ba'dul dhanni aqwa min ba'd. Kata beliau, adapun ghalabatul dhann. Sebelumnya beliau membahas tentang dhann dan asyak. Adapun ghalabatul dhann fahuwa quwwatul dhann. Fahuwa quwwah adh-dhann. Dia adalah sangkaan yang kuat. Fa inna dhanna yatazayad. Karena yang namanya dhann itu, sangkaan itu yatazayad, bertambah.
wa yakunu ba'dhu dhanni aqwa min ba'd. Dan bersamaan dengan bertambahnya keyakinan itu, karena kan keraguan itu kan dari mana? 50-50. Dia bertambah. Dia bukan tetap di angka itu, tapi dia bertambah. Bersamaan dengan bertambahnya dia, sebahagian dari sangkaan itu lebih kuat dari sebahagian yang lainnya. Sebagaimana yang telah disinggung, ada dhon, ada syak, ada ghalabatul dhon, dan ada apa? Wahmun. Wa yajuzu afwan. Qala Abu Hilal al-Askari dalam kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Beliau punya kitab ini, isinya itu perbedaan-perbedaan antara lafaz-lafaz Arabiyah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, ghalabatul dhanni ibaratun an tuma'ninatidh dhann. Ghalabatul dhann itu apa definisinya? Dia ibarat tentang tuma'ninatidh dhann. Ya, sangkaan yang tuma'ninah, yang menenangkan. Wahya rujhan ahadi al-janibaini ala al-janibil akhar rujhanan mutlaqa. Bentuknya bagaimana? Bentuknya rujhan ahadi janibain. Ada dua perkara yang salah satu dari keduanya itu lebih rajih, lebih kuat, anil janibil akhar, dari sisi yang lainnya. Rujhanan mutlaqa, secara mutlak. Apa maksudnya? Yutrahu ma'ahul janibul akhar. Dia lebih kuat secara mutlak dari sisi janibil akhar, sisi yang lainnya, yang lemah tadi itu, yutrah, dibuang, tidak digunakan. Nah, itu maksudnya adh-dhann ar-rajih atau ghalabatu adh-dhann. Paham ini? Kemudian kata beliau hafizahullah, wa dhannu wa ghalabatu dhanni kullun minhuma yaqumu maqamal yaqini indal fuqaha. Perlu diketahui yang namanya dhann dan ghalabatu dhann, setiap dari keduanya menduduki kedudukan al-yaqin di sisi para fuqaha. Maksudnya dalam memetik dalil, dalam memetik suatu hukum, istidlal dan istinbat, kedudukan antara dhann, ghalabatul dhann dan yakin itu sama di sisi siapa? Para fuqaha. Kemudian kata beliau, wa yajuzu bina'ul ahkami syar'iyyati alaih. Maka karena derajatnya sama, boleh untuk membangun hukum-hukum syar'i di atasnya, walaupun di atas dhann. Paham ini? Yang jelasnya dhannnya ghalabatul dhann, bukan syak dan bukan waham. Namun dengan syarat idza faqadal yaqinu alladhi. Di sini beda cetakan. Antum apa di situ? Qallama atau kullama? Qallama. Ada yang kullama? Apa di sini? Qallama. Qallama. Sama semua. Cetakannya antum qallama. Baik. Idza faqadal yaqinu alladhi qallama yahsulu indal ijtihad. Boleh seseorang berijtihad, beristinbat, beristidlal dengan sesuatu yang dhann, yang jelasnya ghalabatul dhann, tapi dengan syarat kalau memang tidak ada yang yakin. Kalau memang tidak ada yang yakin, yang dimana ini sedikit terjadinya dalam permasalahan ijtihad. Bersamaan dengan itu, para ulama berselisih di sini tentang apakah boleh seseorang berijtihad, ya, bersamaan dengan apa? Adanya yang yakin. Sebagian ulama tidak memperbolehkannya. Seperti di sini. Karena dia membolehkan beristidlal dengan dhann. Kalau apa? Kalau tidak ada yang yakin. Boleh seorang berijtihad kalau tidak ada yang meyakinkan. Tapi sebagian ulama ada yang berpendapat yang lain. Ada yang berpendapat yang lain yang mengatakan bahwa boleh seseorang berijtihad walaupun ada kemungkinan
adanya sesuatu yang yakin, ya, adanya sesuatu yang yakin. Ya. Contohnya ijtihad Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam di beberapa riwayat disebutkan terkadang beliau berijtihad bersamaan dengan mungkinnya beliau untuk mendapatkan yang yakin. Ya. Ala kulli hal, para ulama berselisih di dalamnya. Walihada yajibul amalu bi khabaril wahidi idza kana thiqatan. Ini contohnya. Apa konsekuensi kalau dikatakan boleh seseorang beramal dengan sesuatu yang yakin walaupun dengan ghalabatul dzan, atau begitu pula dalam perkara ghalabatul dzan, konsekuensinya wajib seorang beramal dengan khabarul wahid, khabar yang diriwayatkan walaupun hanya dari satu orang. Khabar yang diriwayatkan walaupun hanya dari satu orang. Taib. Nah ini, tapi dengan syarat idza kana thiqatan. Kalau orang yang meriwayatkannya thiqah. Dan inilah yang diselisihi oleh orang-orang ahlu kalam dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mereka mengatakan tidak boleh seorang beramal dengan hadits ahad. Kenapa? Karena mereka mengatakan hadits ahad itu yufidul dzan, memberikan faedah dzan, keraguan-raguan. Dan yang namanya akidah itu tidak boleh ada dalil yang ragu di dalam menetapkannya. Perhatikan syubhat. Padahal di sisi lain dalam pembahasan fikih mereka menetapkan. Pembahasan fikih mereka menetapkan. Tapi pembahasan akidah mereka nafikan. Bersamaan dengan itu juga di pembahasan akidah tidak pada setiap tempat mereka menetapkan dalil ahad. Di sebagian tempat yang lainnya dalil mutawatir yang yakin menurut mereka yang harus diterima dan ditegakkan, mereka juga tolak pada sifat-sifat yang lainnya. Ataukah mereka tetapkan tapi mereka takwil. Sama saja. Dari sini kita bisa menyimpulkan mereka hanya mengikuti hawa nafsunya. Di antara dalil yang masyhur, hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadits pokok, innamal a'mal binniyat. 4 generasi yang meriwayatkan hadits ini semuanya ahad. Hanya satu orang. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari riwayatnya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Humaydi Abdullah bin Zubair dari Sufyan bin Uyainah, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan dari Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang meriwayatkan hadits ini hanya dia, tidak ada sahabat yang lain selain dia. Kemudian yang mengambil dari Umar lagi itu hanya Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi, tidak ada selainnya. Begitu pula dari Alqamah, yang mengambil darinya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendiri juga, sampai kepada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Nanti kemudian diambil, diriwayatkan oleh Sufyan ibn Uyainah, barulah manusia mengambilnya dalam keadaan jamma. Secara apa kalau jamma? Jumlah yang banyak. Wa illa sebelum Sufyan bin Uyainah semuanya ahad. Ada tidak di antara mereka dari ahlu kalam, orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah yang menolak hadis ini? Tidak ada. Tidak ada. Paham itu? Ini hadis pokok. Bahkan di antara ahlul bidah yang menafikan hadis ahad, mereka lah orang-orang yang menggaungkan tentang niat, dan mereka menggunakan hadis ini. Bukankah mereka orang-orang yang melafadzkan niat dan mewajibkan melafadzkan niat? Mereka berdalil dengan ini. Tapi mereka tolak di tempat yang lainnya, khususnya dalam bidang akidah. Karena mereka mengatakan itu yufidul dzan. Yang benarnya itu tidak yufidul dzan. Wa illa dia menunjukkan tentang al-yaqin.
menunjukkan tentang al-yakin. Tapi dengan syarat idza kana thiqatan, kalau orang yang menghabarkannya thiqah dan dipercaya. Wa yajibul amalu bi syahadati syahidaini wa khabari al-muqawwimina idza kana adlain. Begitu pula wajib seorang beramal dengan saksi dua orang saksi. Kalau ada persaksian, sudah ada dua saksi yang menyaksikannya, wajib tidak kita tetapkan? Oh, wajib. Begitu pula khabar yang datang dari seorang, misalnya ada seorang yang menetapkan sesuatu. Muqawwimain ini dua orang yang menetapkan sesuatu. Dari kata qawwama yuqawwimu taqwim. Muqawwim. Seperti khabar tentang masuknya Ramadan misalnya. Nah, itu kan kata para ulama harus ada dua saksi juga yang menyaksikannya baru bisa ditetapkan awal bulan. Walaupun berselisih, yang mengatakan satu ada di antara mereka. Syahidnya kalau ada dua orang yang mendatangkan khabar tentang penetapan sesuatu misalnya awal Ramadan, wajib tidak kita amalkan? Wajib. Tapi idza kana adlain, kalau keduanya adil. Wa yajibu istishabu hukmil halis sabiqi fi halis syakki. Dan wajib juga seseorang istishab, menetapkan, membiarkan hukum halis sabiq, hukum sebelumnya, fi halis syakki, dalam keadaan dia ragu. Akan datang contohnya, mithil asyak atau mithlu syakki fil hadathi ba'da tahara. Seperti kalau ada orang yang ragu akan kesuciannya, apakah dia berhadas atau tidak setelah dia taharah. Apa yang wajib bagi dia? Itu tadi, istishab hukmul halis sabiq. Dia menetapkan hukum asalnya. Kalau dia sudah bertaharah, kemudian dia ragu, ragu ini muncul setelah apa? Setelah dia taharah. Berarti kalau dia datang ke ragu-raguan, apa yang diambil? Istishab hukmus sabiq. Apa hukum sebelumnya? Suci. Diambil itu. Sama sebaliknya. Orang yang baru bangun tidur belum pernah bersuci. Tiba-tiba cuci muka, langsung sholat subuh. Kemudian dia ragu, saya sudah berwudu atau tidak? Apa asalnya? Dia berhadas, bukan taharah. Dia baru bangun tidur. Yang diambil itu hukum asalnya. Dan disinilah kaidah al-aslu baqa'u makan ala makan. Yang asal itu menetapkan sesuatu di atas asalnya. Wal yakinu la yazulu bisyak. Dan yang namanya yang yakin itu tidak akan pernah dihilangkan dengan keraguan-raguan. Ini sebenarnya semua contoh menunjukkan bahwa wajibnya seorang beramal walaupun amalan itu dibangun di atas keraguan-raguan. Tapi yang jelas keraguan-raguan itu harus golabatu dhon, keraguan yang kuat. Taib. Kenapa wajib beramal di atasnya? Li'anna dhahira baqa'uh. Karena yang nampak itu ditetapkannya hal tersebut di atas asalnya. Sama orang yang sudah berwudu, kemudian ragu terhadap wudunya. Asalnya apa? Dia sudah berwudu, tidak perlu lagi dia ragu. Atau orang yang berhadas, baru bangun dari tidurnya, kemudian dia sholat. Dia ragu akan kesuciannya atau hadasnya. Asalnya apa? Asalnya dia hadas. Itu yang asalnya, yang zahir itu. Wa adamu hudusil maksyuk atau mashkuk fihi. Dan asalnya juga tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Makanya kalau ada keraguan-raguan, kembali kepada asalnya. Li'annal insana law wajada wasiqatan. Ini contoh, atau belum ya? Belum. Qala Ibnu Farhun Al-Maliki rahimahullah, ini contoh. Berkata Ibnu Farhun Al-Maliki, wa yanzilu manzilata at-tahqiq adh-dhannul ghalib. Dhannul ghalib atau dhannur rajih atau ghalabatul dhann, kata Ibnu Farhun Al-Maliki, yanzilu manzilat at-tahqiq, menduduki kedudukan at-tahqiq atau al-yakin. Beliau berikan contoh. Li'annal insan, contohnya, karena andai kata ada seseorang law wujida aw wajada wasiqatan fi tarikati
maurithihi aw wajada dzalika bi khattih. Contohnya andai kata ada seorang manusia dia dapat wasiqah, surat atau pesan wasiat fi tarikati maurithihi, tentang harta peninggalannya yang dia wariskan. Aw wajada dzalika bi khattih, atau dia dapatkan dengan tulisan orang yang meninggal itu. Au bi khatti man yathiqu bihi, atau dengan tulisan orang kepercayaannya. Mungkin anaknya kah, istrinya kah, atau suaminya. Au akhbarahu adlun bihaqqin lahu, atau ada orang yang mengkhabarkan tentang wasiat itu kepadanya. Fal manqulu jawazud da'wa bimithli hadza, maka yang dinukil oleh para ulama tentang perkara yang seperti ini, boleh seseorang mengakuinya. Jadi kalau ada warisan itu, imma dia dapat warisan itu dalam warisannya, wasiat itu dia dapat dalam hartanya, atau misal dituliskan oleh orang kepercayaannya, atau misal dikhabarkan oleh orang, tapi yang jelas dia thiqah. Boleh tidak kita akui ini? Kita tetapkan? Boleh. Bersamaan dengan itu, hal ini dibangun di atas yakin atau dhon? Dhon. Sudah mati. Yang kita dapat cuma tulisan. Boleh jadi tulisan ini kedustaan. Tapi itu ghalabatul dhon. Yang menulisnya orang kepercayaannya. Atau memang tulisannya orang yang sudah meninggal. Atau datang khobar dari orang yang dipercaya. Ini dhon atau yakin? Dhon. Tapi ghalabatul dhon. Boleh tidak beramal? Kata beliau, al-manqulu jawazu. Yang dinukil oleh para ulama, boleh untuk beramal di atasnya. Wal halfu atau wal halafu bimujarradihi. Adapun kalau tidak ada syarat-syarat atau tanda-tanda seperti yang disebutkan, boleh seseorang bersumpah. Wa hadhil asbabu la tufidu illa dhann. Kalau kita perhatikan sebab-sebab yang sudah disebutkan yang berlalu tadi tidak memberikan faedah kecuali faedah dhann, keraguan-raguan. Duna tahqiq, bukan faedah yakin. Lakin ghalibul ahkam wasyahadat innama tambani ala dhann wa tatanazzalu manzilatat tahqiq. Dan ini faedah. Perlu kita ketahui, kebanyakan dari hukum-hukum syar'i maksudnya wasyahadat, persaksian-persaksian, innama tambani ala dhann, tiada lain itu semua dibangun di atas keraguan-raguan atau di atas sangkaan, tapi sangkaan yang kuat. Oleh karenanya tatanazzalu manzilatat tahqiq, dia didudukkan di atas kedudukan al-yakin atau at-tahqiq. Paham ini? Syahid dari semuanya ini sebenarnya hanya menjelaskan manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahwa di dalam menetapkan sesuatu hukum, ibadah, amalan, maka boleh seseorang itu menggunakan dalil yakin ataupun dalil dhon. Yang jelas dhonnya ghalabatul dhon. Tidak seperti orang-orang ahlu bidah dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, dari kalangan ahlu kalam yang menolak perkara tersebut. Itu intinya. Wa fil fiqhi masailu adidatun hukima fiha bisih. Dan di dalam fikih itu banyak masalah yang dihukumi dengan sahnya dia, hanya saja binaan ala ma fi dhanni al-mukallaf. Dia dibangun di atas sangkaan seorang mukallaf. Ini faedah saja. Wa amma ma warada minan nahi anil amali bidhann syubhat. Adapun yang datang berupa larangan untuk beramal dengan sangkaan, fahuwa dhannul marjuh, maka yang diinginkan dengan larangan tersebut, larangan untuk beramal di atas sangkaan yang lemah, bukan sangkaan kuat. Alladzi la yaqumu alaihi dalil, sangkaan yang tidak ada dalil yang menunjukkannya. Bal huwa qa'imun alal hawa wal gharadil mukhalifi lisyar'i. Tiada lain sangkaan itu dibangun di atas hawa nafsu dan di atas maksud yang menyelisihi syariat. Kalau ada sangkaan yang seperti ini,
kemudian ada orang yang ingin membangun hukum di atasnya, boleh atau enggak? Enggak boleh. Dan inilah yang dilarang. Dan larangan ini bukan larangan untuk beramal dengan ghalabatul dzan, melainkan beramal dengan apa? Al-dzan al-marjuh. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. In iyattabi'u illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka yang mereka ikuti kecuali hanya sangkaan mereka, dan yang namanya sangkaan tidaklah cukup terhadap kebenaran sedikit pun. Maksudnya, namanya sangkaan itu bukanlah hak, bukanlah kebenaran sedikit pun. Tidak bisa kita katakan sangkaan itu benar. Apa yang dimaksud di sini? Al-dhannul marjuh. Dan firman Allah yang lainnya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Sungguh tidaklah mereka mengikuti kecuali hawa nafsu atau sangkaan mereka saja, dan hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan untuk mereka petunjuk. Di ayat yang lainnya apa kata Allah? Apa kata Allah dalam surah Al-An'am? Dan jika kalian mengikuti kebanyakan orang. Apa? Apa ayatnya? Saya lupa. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, dan jika kalian mengikuti kebanyakan manusia, tidaklah mereka kecuali hanya menyesatkan kalian dari jalan Allah. Itu ayatnya. Saya lupa, dalam surah Al-An'am. Karena tiada lain yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu mereka. Ayat-ayat ini itu menyebutkan tentang larangan seseorang beramal di atas sangkaan. Namun yang diinginkan dengannya bukan sangkaan kuat, namun sangkaan yang lemah. Kita baca sedikit matanya. Hari ini dari yang baca, antum selamat. Karena masih ada yang belum dibaca kemarin. Setelahnya kita akan beranjak ke dalam pembahasan tentang ta'rif ilmu usulul fiqh wa abwabuh. Definisi atau pengertian ilmu usul fikih dan penyebutan tentang bab-babnya. Mungkin ada yang heran, kenapa diulang pengertian tentang definisi? Definisi di sini yang diinginkan apa? Nih. Min haitsu apalagi namanya kemarin kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia definisi dari sisi laqab. Dia menjadi laqab atau nama dari usul fikih itu sendiri. Karena usul fikih ini, cabang ilmu ini dinamakan dengan usul dan fikih, dua kata. Maka definisinya juga harus kita lihat dari dua sisi. Dari sisi setiap kata itu dalam keadaan terpisah, dan dari sisi kedua kata itu apa? Tersusun. Sudah lewat definisi dari sisi yang pertama. Kita sudah bahas usul dan fikih, dan bahkan beliau merinci permasalahan yang berkaitan dengan keduanya. Sekarang baru beliau masuk. Definisi usul fikih dari sisi apa? Dia tergabung menjadi nama untuk cabang ilmu ini. Usul fikih. Kalau tadinya kan kita bahas dari kata usul, kemudian dari kata fikih. Kalau ini langsung kita gabung keduanya. Apa sebenarnya usul fikih dan apa yang sebenarnya kita inginkan dalam usul fikih? Qala al-musannifu sahibul matan al-Juwayni rahimahullah, wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha wa ma yatba'u dhalika. Kata beliau rahimahullah, usulul fiqh, pokok-pokok fikih, apa itu? Turuquhu. Kembali ke mana? Al-fiqh. Dia adalah jalan-jalan fikih. Metode fikih ala sabilil ijmal. Ya, tapi dalam bentuk yang lebih global. Wa kaifiyatul istidlali biha. Bukan hanya
bukan hanya tariq, metode, tapi juga cara untuk beristidlal, berdalil dengan menggunakan metode tersebut. Biha kembali ke mana? Hah? Hah? Apa? Hah? Hah? Turuk. Jamak. Jadi usul fikih itu dia jalan-jalan, metode-metode untuk memahami fikih, kembali ke fikih. Ala sabilil ijmal, tapi dalam bentuk ijmal, lebih umum. Tidak hanya itu, dia juga mengandung kaifiyah, bagaimana caranya seseorang itu beristidlal, berdalil biha dengan menggunakannya. Menggunakan apa ini? Yang menggunakan turuk tadi, metode-metode yang mujmal tadi. Bagaimana caranya kita beristidlal? Disebut kami kemarin tuh, bagaimana cara beramal dengan umum tanpa ada yang khusus, bagaimana cara mengkhususkan yang umum, bagaimana cara mengkoid yang mutlak. Itu kan caranya. Bukan hanya diberikan kaidah, tapi diberikan juga cara beristidlal dengannya. Wa ma yatba'u dzalika, dan juga apa yang mengikutinya. Maksudnya masalah-masalah yang akan berkaitan dengannya. Sedikit lagi mungkin. Baik. Wa abwabu usulil fiqh, aqsamul kalami wal amru wan nahyi wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wan nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal khabar wal ibahatu wal hadru wal ibahatu wat tartibul adillah wa tartibul adillah wastishabul hal wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Beliau menjelaskan isi dari usul fikih itu secara global. Kata beliau, bab usul fikih, dan inilah akan kita pelajari di dalamnya nanti, itu akan mencakup beberapa hal. Yang pertama, aqsamul kalam. Jenis-jenis kalam, sebagaimana di usul fikih sudah berlalu. Jenis-jenis kalam, ada amr, ada nahi. Di antaranya juga ada amr, ada nahi, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang mujmal, global, ada yang mubayyan, yang terperinci. Ada yang al-zahir, ada yang muawwal, yang nampak dan ada yang tidak nampak. Perlu takwil. Wal af'al, begitu pula kita akan belajar tentang af'al. Wan nasikh wal mansukh, penghapusan hukum. Il ijma', kesepakatan para ulama. Al akhbar wal qiyas. Al akhbar ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang diinginkan. Sama seperti kemarin kan, kita pelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan beliau sedikit merinci di dalamnya. Karena akan masuk dalam pembahasan ini tentang sunnah qauliyah, fi'liyah, ya, wal qiyas, begitu pula al qiyas, wal hadr wal ibahah, begitu pula tentang larangan dan pembolehan, wa tartibul adillah, susunan dan tingkatan-tingkatan dalil, wastishabul hal. Ada nanti namanya hukum istishabul hal. Ini yang kita singgung tadi. Al aslu baqa'u makan ala makan. Itu hukum juga dalam usul fikih. Itu hukum dalam usul fikih. Terkadang hukum itu cara menetapkannya dengan kita mengambil asalnya sebelumnya. Paham ini? Sama kalau datang keraguan-raguan dari orang yang telah berwudu. Bagaimana kita menetapkan hukum ini? Apa kita mengambil keraguan-raguan itu atau kita tinggalkan? Nah, caranya bagaimana? Kita ambil apa asalnya sebelum dia ragu. Apa yang menjadi asal bagi orang yang sudah bertoharoh? Toharohnya, bukan hadasnya. Nah, itulah yang kita ambil untuk beramal. Kita tolak keraguan-raguan dan kita ambil yang yakin. Apa namanya ini? Ini dia, istishabul hal. Hukum bagaimana seseorang menetapkan sesuatu itu di atas asalnya. Wasifatul mufti wal mustafti. Di antara yang akan dipelajari sifat seorang mufti dan seorang yang meminta fatwa. Dari kata istaf'ala. Dari kata fatwa kemudian diwazankan dengan istaf'ala. Berarti yang tadinya fatwa ditambah sin dan ta menjadi apa? Talabul fatwa. Mustafti isim fa'ilnya. Berarti talibul fatwa, orang yang meminta fatwa. Wa ahkamul mujtahidin, dan di antara yang akan kita pelajari hukum-hukum tentang orang yang berijtihad. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu